guys, apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Seperti janji saya akan memberikan kesaksian pengalaman nyata kehidupan saya bersama dengan Tuhan Yesus 12 hari melalui lembah kekelaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelum saya ceritakan mengenai kesaksian hidup saya, awal saya didiagnosa leukemia, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Juni. Waktu itu saya sedang tidur, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dia mengelus kepala saya. Dia mengatakan, aku mengasihimu nak. Sampai saya nangis-nangis. Saya nggak tahu tuh apa yang akan terjadi di depan. Saya benar-benar tidak tahu gitu kan. Kemudian dari rentetan peristiwa berikutnya, di akhir bulan Juni itu saya melakukan pengecekan darah. Karena sebelumnya tidak ada gejala apa-apa kecuali ruam-ruam di kaki saya aja gitu loh. Dan saya tidak tahu apakah akan terjadi penyakit apa gimana, saya nggak tahu gitu. Pengecekan darah pertama dicek leukosit saya tinggi. Pengecekan darah kedua waktu itu di rumah sakit Sariasi ya. Yang kedua ini menunjukkan bahwa saya mengarah kepada penyakit namanya leukemia atau kanker darah. Nah seperti itu. Akhirnya saya dipindahkan ke rumah sakit Darmais. Mulai awal pengecekan selanjutnya di pengecekan darah lab ketiga tepatnya tanggal 28 Juli waktu itu di RS Darmais, tetap hasilnya sama. Saya mengidap leukemia. Itu membuat saya jadi kaget gitu. Wah, kok bisa seperti ini ya? Gitu. Kenapa ya? Gitu kan. Ya, saya hanya bisa berserah dan percaya kepada Tuhan bahwa segala apa yang terjadi dan Tuhan izinkan dalam hidup saya itu semuanya dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan segala yang jahat bagi anaknya. Dia merencanakan yang baik bagi setiap kita, memberikan masa depan yang penuh pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya setelah pengecekan di RS Darmais tanggal 28 Juli dan hasilnya itu tanggal 2 Agustus, memang saya mengidap leukemia yang disebut CML. CML itu chronic myeloid leukemia. Karena kalau kanker darah itu tidak bisa ditentukan stadium, tapi dia jenis. Ya, jenisnya. Saya jenisnya seperti itu. Nah, akhirnya berlanjut ke hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 30 Agustus itu saya mau cek lagi, mau konsultasi sama dokter. Saya pikir saya akan pulang dong ke rumah gitu kan. Ternyata saya ditahan oleh pihak RS karena dipantau bahwa leukosit saya dari hasil cek darah terakhir tadi 580.000. Dan itu disebut dengan hiperleukosit. Dengan kondisi leukosit seperti itu, manusia tuh bisa tumbang gitu loh, jatuh, stroke, meninggal. Karena leukosit normal manusia itu 50.000 sampai 100.000 seperti itu. Dan setelah diketahui bahwa 580.000 leukosit saya ditahan, nggak boleh pulang. Saya langsung masuk IGD. Saya berdoa sama Tuhan, kalau memang saya dirawat inap di rumah sakit ini, saya minta 2 hal aja. Jangan bikin kepala saya pusing, jangan saya sampai mual-mual gitu. Karena pas saya masuk IGD, saya udah melihat orang banyak mengerang kesakitan menuju ajal kematian gitu loh. Saya ya takut gitu. Saya juga masih manusia biasa gitu kan. Nah akhirnya saya masuk, dirawat 2 hari di IGD. Saya dites PCR COVID. Tanpa disangka-sangka, saya dapat bonus 1 lagi. Udah leukosit tinggi, hiperleukosit, leukemia, ditambah saya terpapar coronavirus. Waduh, kaget juga kan, kok bisa ya? Padahal saya tuh nggak ada batuk, nggak ada demam atau gimana, nggak gitu, biasa aja gitu kan. Tetap bisa merasakan makanan gitu normal. Dan akhirnya pada tepatnya tanggal 1 September saya dibawa ke ruang ICU. Sebelum masuk ruang ICU saya nggak tahu seperti masuk kayak ruang isolasi apa gitu, kayak ruang mayat itu, saya agak takut juga gitu. Tapi saya percaya Tuhan tetap temenin saya kok gitu. Tuhan nggak tinggalin saya gitu. Nah, waktu saya dirawat di ruang ICU itu banyak hal supranatural yang saya alami. Ya, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, selanjutnya dari tanggal 1 tepatnya di tanggal 4 September 2022 itulah masa kritis saya. Karena pada saat hari Minggu itu, dimana orang lagi kebaktian,
saya mengerang kesakitan, tapi saya nggak teriak-teriak gitu, karena saya sambil dengerin khotbah waktu itu Pastor Gili Lantang yang dia juga sama pernah mengalami penyakit leukemia, tapi di akut myeloid leukemia. Nah, terus tangan saya ini beku, dingin, seperti kayak mau meledak gitu, kaku, kesemutan hebat gitu kan. Puncaknya waktu jam 2:30 pagi, yaitu hari Senin tanggal 5 September. Itu saya udah nggak sanggup, teman-teman. Separuh badan saya udah mati. Demam, dingin, kaku gitu. Saya pikir dalam hati saya, mungkin ini waktunya saya udah harus kembali ke rumah Bapa di surga gitu. Saya minta tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Seolah-olah sepertinya Tuhan nggak ada di situ, padahal Tuhan ada di situ, Tuhan Yesus ada di situ. Karena saya nggak lihat aja secara fisik. Nah, terus akhirnya setiap 2:30 pagi itu, 4:30 saya voice note keluarga saya, doain sambil gemeteran saya. Di situ, setelah itu saya udah nggak sadarkan diri, karena saya udah mati setengah. Saya nggak tahu rasanya apa, sakit sekali luar biasa, udah disuntik morfin banget, nggak mempan sama sekali. Saya berserah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kalau memang udah waktunya saya harus kembali kepadamu, ya saya kembali, saya ikut Engkau. Tapi kalau belum waktunya, sembuhkan saya, pulihkan saya seperti semula, gitu kan. Akhirnya saya tidak sadar dan entah kenapa tiba-tiba ada suster masuk, bangunin saya gitu kan. Saya kaget, kupikir saya udah gak di sini gitu. Ya ternyata saya masih di bumi, gitu, masih di bumi gitu. Tapi tangannya masih sakit gitu, masih, cuman nggak terlalu sakit seperti pas sebelumnya gitu loh. Masih kaku seperti ini gitu. Ini ada bekas goresan-goresan. Nanti teman-teman bisa lihat, nanti ada fotonya juga nanti di video ini ditayangin. Dan awal saya juga transfusi darah nanti juga ada ditayangin gitu kan. Terus setelah itu proses selanjutnya di hari Senin saya dipasang CVT. Jadi ditusuk dada saya untuk dimasukin obat, karena tangan kanan, tangan kiri saya udah bengkak, sudah tidak mampu gitu. Ya saya cukup stres juga waktu itu kan, karena takut juga gitu, jarum 7 cm masuk ke dalam sini gitu kan. Tapi saya percaya aman semua dalam tangan Tuhan. Tepatnya itu di hari Senin, saya dipasang itu Senin jam 7:30 malam. Nah setelah itu di hari Selasa tiba-tiba Tuhan Yesus datang jam 6 pagi. Hari Selasa itu tanggal berapa ya? Saya lupa tuh. Tanggal 6. Tanggal 6 ya, tanggal 6 September. Tanggal 6 September. Dia datang jam 6 pagi. Saya nangis jadi dipikir dokter, suster itu saya lagi merintih sakit apa enggak, saya lagi mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus bilang gini sama saya, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku akan pakai engkau menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapi. Wah, saya nangis jadinya. Sampai jam 8-an kalau nggak salah itu kan. Sampai akhirnya udah saya menenangkan diri. Saya pegang janji Tuhan itu, dan saya percaya memang betul Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin saya gitu loh. Terus saya di PCR lagi. Dan kemudian di hari Rabu saya sudah dinyatakan negatif coronavirus. Nah, akhirnya saya dipindahkan dong di ruangan bukan ICU tapi ruangan rawat inap biasa. Nah, waktu pas di ruang rawat inap biasa, yaitu pada dari hari Rabu itu sampai hari Sabtu ya, tepatnya waktu pas di hari Kamis, saya itu diambil sumsum tulang belakangnya untuk pemeriksaan BMP namanya. Itu ngilunya luar biasa, sudah seperti kayak ditarik dari atas ke bawah itu. Tapi saya percaya karena pernyataan Tuhan juga, semua berjalan dengan baik. Dan pada jam 3 malam, 3 subuh, saya dibangunin Tuhan. Bilang, nak, tuliskan apa yang sudah terjadi, pengalaman hidupmu selama 12 hari ini di rumah sakit bersama aku. Makanya saya tuliskan. Mungkin kalau mulai video ini tidak terlalu detail gitu loh, tapi nanti saya akan buat captionnya itu
urutan-urutannya seperti apa nanti lebih jelas lagi. Nah, sudah saya tulis sampai jam 4 pagi saya ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Akhirnya tepat pada tanggal 10 September saya boleh pulang rawat inap. Jadi saya kemoterapi ya. Oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan, saya disembuhkan dari coronavirus. Leukosit saya sudah normal kembali dan tinggal perawatan dari leukemia ini. Dan saya percaya pasti hasilnya baik. Nanti tanggal 22 September itu hasilnya baru keluar. Ya, tetap dukung saya dalam doa ya teman-teman. Dan satu hal saya diingatin ayat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 23 ayat 4. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Tak takut sebab kau besertaku. Badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Yesus. Kiranya melalui video kesaksian saya ini banyak teman-teman diberkati. Dan mungkin jika ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti penyakit sama seperti saya, tetap semangat, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan rancangan Tuhan ajaib buat setiap kehidupan kita. Oke, tetap semangat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.